Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis 30 Oktober 2025. Peristiwa langka itu terekam dalam video singkat yang dibagikan akun Facebook bernama Sri Murti, Jumat 31 Oktober 2025. Dalam rekaman itu tampak warga memunguti butiran es yang berjatuhan di halaman rumah mereka. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Makassar, Syamsul Bahri, mendengarkan fenomena tersebut. Ia mengatakan hujan es memang bisa terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia, meski banyak masyarakat yang mengira hanya terjadi di negara bersuhu dingin. Ia menjelaskan hujan es terbentuk dari awan cumulonimbus, yakni awan tebal yang memiliki puncak hingga ketinggian 10-12 km dari permukaan tanah. Syamsul menambahkan, di dalam awan cumulonimbus terjadi proses pergerakan udara naik turun yang sangat kuat. Titik air dan es yang membeku akan saling bersentuhan hingga ukurannya membesar. Ia menuturkan fenomena ini biasanya ditandai dengan cuaca panas, terik hingga pagi, siang hari. Tak hanya itu, juga diikuti pembentukan awan gelap dan kilatan petir. Umumnya, hujan es terjadi di daerah dataran tinggi. Syamsul menjelaskan hujan es umumnya terjadi pada awal atau akhir musim hujan dan durasinya sangat singkat. Nah, hujan es itu kalau dalam bahasa kita kan hail ya, hail itu hujan es yang terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di Indonesia hujan es itu memang langka terjadi. Masyarakat itu sebenarnya perlu diedukasi terkait bahwa hujan es itu adalah salah satu fenomena yang diakibatkan oleh awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini tingginya Pak itu dari 10 km sampai 12 km. Itu secara tinggi ya. Nah, pada ketinggian itu suhu udara kita sudah bahkan minus. Nah, kita tahu bahwa di awan itu kan ada namanya titik-titik awan, kemudian ada titik-titik air sehingga membentuk titik-titik atau partikel kecil yang membentuk hujan. Nah, pada saat partikel-partikel tersebut sampai pada ketinggian 10-12 km itu dia mengalami namanya perubahan zat kan, dari uap menjadi padat gitu, dari gas menjadi padat. Karena terjadi perubahan suhu tadi. Dari gas dia menjadi es gitu. Nah, ketika di dalam awan cumulonimbus itu, ini proses terjadinya ya Pak, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Awan cumulonimbus itu ada namanya angin updraft yang naik, ada downdraft. Nah, titik tadi itu kan jatuh. Ketika dia jatuh, ada angin yang naikin lagi, naik terus, kemudian dia bersentuhan dengan air, kemudian semakin membesar esnya tadi. Kemudian dia mau turun lagi, ada lagi angin yang ke atas lagi. Makanya kalau kita lihat itu awan secara time lapse ya, dia naik perlahan-lahan, dia naik terus gitu. Itu ada mekanisme, ada awan updraft atau angin updraft istilahnya. Nah, ketika es tadi ini atau benda di atas ini, cair ini tidak mampu lagi ditahan oleh gravitasi, dia akan jatuh menjadi es. Itu. Wilayah mana saja sih yang terjadi? Biasanya di daerah-daerah pegunungan yang agak tinggi, karena awan itu akan cepat naik ketika dia berinteraksi dengan topografi atau daerah-daerah yang tinggi, karena dia dipaksa naik secara cepat awan itu. Sehingga Pak, ada kemungkinan fenomena itu akan terjadi lagi di musim hujan ini kali ini? Kemungkinan itu terjadi biasanya ketika awan cumulonimbus itu terjadi. Ketika BMKG mengeluarkan potensi curah hujan ekstrim, itu bisa mungkin terjadi. Karena inti dari hujan es ada tadi adalah fitur dari awan cumulonimbus. Pak, apakah itu perlu dikhawatirkan oleh warga atau gimana? Secara ini nggak perlu dikhawatirkan, karena memang itu fenomena hal yang biasa secara sains ya, fenomena biasa
dikaitkan dengan akan terjadi bencana di wilayah itu, akan terjadi misalnya kegagalan panen untuk kedepannya, itu nggak ada keterkaitan itu. Dia hanya fenomena biasa saja yang terjadi itu secara sains ya. Pak, itu tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah perkotaan juga ya Pak? Tidak menutup kemungkinan kalau syarat pertumbuhan awan cumulonimbus itu terpenuhi. Salah satu syaratnya dia biasanya itu pada pagi sampai siang hari sangat panas sekali, sehingga ada energi untuk uap-uap air naik lebih cepat ke atas. Tapi kalau daerah-daerah perkotaan kan tidak ada yang membuat awan itu membuat cepat naik, karena tidak ada topografi. Kalau ada topografi, awan itu tertiup angin, dia dipaksa naik ke atas, jadi cepat dingin. Nah, kalau di perkotaan mungkin dia butuh energi yang lebih besar, panas lebih besar untuk menaikkan uap air itu di ketinggian segitu, 10-12 km gitu. Pak, ada himbauan nggak sih buat masyarakat? Nah, untuk himbauan terkait hujan es. Nah, hujan es itu pertama adalah jangan coba-coba untuk meminum es jadi sirup ya, karena di dalam kandungan es itu ada namanya partikel kering atau partikel-partikel yang kemungkinan berbahaya dari asap pabrik, asap perkotaan, dan itu tidak baik buat kesehatan. Kemudian pasti merusak kendaraan kita, kalau kita merusak lahan juga ya. Itu sih. Sebenarnya kalau secara fisik kayaknya nggak ada, kecuali ya kalau kita kena di luar pasti benjol kan kalau sakit. Tapi kalau kecil-kecil gitu kayaknya nggak terlalu ini berbeda gitu. Namanya Pak? Nama saya Samsul Bahri, bagian koordinator bidang data dan informasi BMKG Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.